Maling dilakban warga menyerupai Teletubbies. Presiden Prabowo tekankan perlindungan hukum bagi rakyat lemah. Pengemudi ojek online apresiasi kebijakan potongan komisi 8%. Kloter Bekasi tutup pemulangan haji di Soekarno-Hatta. Kebun binatang Austria siaga hadapi suhu ekstrim. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi. Kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kegiatan sapu bersih ranjau paku di kawasan Jalan Salemba Raya. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Personel Satpol PP bersama unsur terkait menyisir sejumlah titik di Jalan Salemba Raya untuk mengangkat paku, baut, kawat, dan berbagai benda logam tajam yang berpotensi membahayakan pengendara. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah kecelakaan, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berlalu lintas. Satpol PP menegaskan sapu bersih ranjau paku merupakan bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan publik, serta menciptakan ruang jalan yang lebih aman dan tertib. Masyarakat juga dihimbau untuk ikut menjaga kebersihan jalan dan segera melaporkan apabila menemukan benda atau aktivitas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP di persimpangan Panglima Kota Serang. Diduga bus AKAP menabrak dan melindas korban akibat menerobos lampu merah. Kecelakaan maut ini terjadi di kota persimpangan Panglima Kota Serang, Banten pada Selasa 30 Juni 2026 sore sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang mengendarai sepeda motor Matic melintas di Jalan Raya Serang Pandeglang saat bersamaan bus AKAP trayek Labuan Kalideres menerobos lampu merah, menabrak dan juga melindas korban hingga tewas. Dalam rekaman CCTV dan keterangan warga di lokasi usai menabrak, sopir bus sempat mencoba melarikan diri namun gagal. Warga yang mengetahui mengejar dan juga mengamankan pelaku. Infonya sih mobil bus tadi melaju dari arah Pandeglang. Sepertinya itu ada motor yang dari arah Kota Serang. Entah kenapa motor tersebut tertabrak oleh mobil bus tersebut. Jadi mungkin hilang kendali atau memang nggak terlihat atau bagaimana. Tapi yang pasti diduga lampu merah sehingga mungkin kagok nggak ngerem sama mobil bus tersebut. Sempat keseret tadi Bang ya? Dia sempat keseret tadi dan infonya meninggal di tempat. Korban meninggal di tempat. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polresta Serang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dievakuasi menuju rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut. Diduga bahwa bis AKAP ini diduga menerobos lampu merah sehingga bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Panglima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban laki-laki, identitasnya adalah inisial I. Ya, setelah kejadian korban langsung dievakuasi oleh anggota Polres Lantas ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir bus beserta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah diamankan di Mapolresta Serang Kota guna keperluan penyelidikan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memintai keterangan sejumlah saksi mata di lapangan. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari buron, Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap 2 dari 3 pelaku pelemparan bom Molotov di Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja.
Satu tersangka diantaranya merupakan otak aksi brutal yang melukai seorang ibu dan anaknya. Inilah momen penangkapan tersangka H otak pelemparan bom molotov di Kampung Tanah Merah, Kota Jakarta Utara. Pelaku dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di salah satu kosan di kawasan Cipinang Bali, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pekan kemarin. Saat diringkus, pelaku hanya pasrah tanpa perlawanan. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT juga ditangkap di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya baru dapat diamankan setelah 4 hari melarikan diri pasca aksinya pada Senin 22 Juni 2026. Polisi juga menyita barang bukti berupa serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricuh membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya. Namun bom molotov malah dilempar ke warga yang duduk di gang. Bahkan seorang ibu pengendara motor bersama anaknya ikut menjadi korban saat melintas. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D yang turut terlibat. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, di sini kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penganiayaan, perusakan hingga penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara melakukan razia di blok hunian warga binaan kasus narkotika. Razia yang melibatkan petugas TNI dan Polri ini mengamankan silet, pisau cutter, dan paku yang berpotensi membahayakan keamanan lapas. Beginilah suasana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara saat puluhan petugas lapas dibantu personil TNI dan Polri untuk menggelar razia di blok hunian warga binaan kasus narkotika pada Selasa 30 Juni 2026 malam. Razia ini dilakukan guna mencegah peredaran narkotika serta masuknya berbagai barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sebelum penggeledahan, petugas terlebih dahulu memberikan arahan kepada warga binaan agar tetap tenang dan juga kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam penggeledahan setiap kamar hunian, petugas tidak menemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal. Namun petugas berhasil menyita silet, pisau cutter, paku, serta barang-barang lainnya yang berpotensi digunakan untuk tindakan yang membahayakan. Seluruh barang hasil razia langsung didata dan juga diamankan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala lapas menegaskan razia akan terus dilaksanakan secara berkala dan insidental guna mencegah masuknya barang terlarang. Razia insidental bersama para gabungan antara Polri dengan TNI dan juga awak media, sendok, pisau, dan juga mancis, kartu dan juga tali pinggang. Untuk HP itu tidak ada dan narkoba juga tidak ada. Seminggu sekali kita rutin datang dan nanti ke depannya juga untuk memperkuat pengawasan daripada untuk tidak masuknya narkoba dan HP ilegal ke dalam, kita akan bekerja sama dengan TNI, Polri dan juga media supaya terkesan tidak ada dusta di antara kita. Ya, beda-beda kamar, mana yang kita potensi yang kita curigai itu langsung kita razia. Sementara pengawasan terhadap warga binaan maupun pemeriksaan pengunjung juga akan diperketat untuk mencegah masuknya narkotika dan barang terlarang ke dalam lapas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menangkap 212 tersangka dalam pengungkapan 140 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Dari ratusan kasus yang terungkap, polisi juga menyita 2.800 barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, senjata api rakitan, senjata tajam, dan 2.000 butir amunisi.
Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti seperti senpi rakitan, 23 senjata tajam, 2.036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Ini merupakan wujud keseriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana street crime di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50.030 rupiah. Ini rinciannya ada R2 55 unit, R4 25 unit, kemudian ada kunci letter T, ada handphone, kontak handphone, kemudian kunci motor, linggis, senpi rakitan ada 6 unit, kemudian peredam senpi, sarung senpi, amunisi ini ada 2.036 butir, sajam ada 23 unit, ada emas, BPKB, STNK, sertifikat, kemudian rokok, botol, bom, plastik klip, tang, kabel, pakaian, kemudian juga ada yang menarik di sini ATM, mesin bor, tangga, stemper, genset, dan lain sebagainya. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan begal sadis Belawan ditangkap tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang diduga sebagai otak pelaku sekaligus eksekutor didor petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Satu persatu anggota komplotan begal sadis berlawanan ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumatera Utara di waktu dan tempat berbeda di Medan dan Pelabuhan Belawa. Sebanyak 7 tersangka anggota komplotan begal sadis ditangkap, bahkan 3 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari penangkapan ke-7 tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan berbagai jenis serta ukuran senjata tajam yang biasanya digunakan komplotan ini saat menjalankan aksinya. Terakhir, komplotan ini melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pedagang tempe dan seorang buruh pabrik di Belawan pada akhir Mei 2026 lalu. Wadi Reskrim Umum Pols Sumut AKBP Ridwan Huta Gaol pada Selasa sore mengatakan komplotan ini kerap beraksi di lokasi dan juga jalanan sepi di seputar wilayah hukum Polres Belawan. Para pelaku kerap mengancam dengan senjata tajam yang mereka bawa dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang melawan dan juga menolak memberikan sepeda motornya. Di tempat sepi, ada orang lewat, pepet, dan diancam dan merampok barang-barangnya. Untuk mereka ini sudah ada 7 kali melakukan tindak pidana di wilayah Sumatera Utara dan pelaku-pelaku ini ditangkap di tempat berbeda semua, ada di Jambi bahkan sampai ke daerah lain. Saat ini tim URC Jatanras Polda Sumut masih memburu tersangka lain yang juga diduga telah melarikan diri keluar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh komplotan curanmor mengenakan pakaian dinas harian atau PDH kampus viral di media sosial. Dalam 1 hari, pelaku diduga beraksi di 3 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung dan seluruh aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV.
Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria mengenakan PDH kampus berwarna hitam diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di Gang Karya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Dalam aksi yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu, pelaku turun dari sepeda motor yang digunakan bersama rekannya dan berhasil membawa kabur motor milik korban bernama Dewi yang terparkir di depan kamar kos. Sebelum beraksi di Rajabasa, pelaku dengan ciri-ciri serupa juga terekam CCTV di kawasan UIN Raden Intan Lampung, Kecamatan Sukarame, sekitar pukul 12 siang. Tak berselang lama pada pukul 3 sore, pelaku kembali terekam CCTV saat diduga mencuri sepeda motor di area Universitas Malahayati. Di lokasi tersebut pelaku terlihat berusaha merusak kontak kendaraan untuk membawa kabur motor yang menjadi sasaran. Korban bernama Dewi mengaku mengetahui adanya korban lain setelah mengunggah rekaman CCTV ke media sosial dan menjadi viral. Dari unggahan tersebut muncul pengakuan dari 2 korban lain yang mengaku kehilangan sepeda motor dengan modus dan ciri pelaku yang sama pada hari yang sama. Sebelum berhasil mencuri motor milik Dewi, pelaku juga disebut sempat mencoba mencuri motor milik pemilik kos, namun gagal karena kendaraan terpasang kunci cakram. Posisi itu saya lagi di dalam kamar dan saya dikasih tahu sama bapak kos kalau misalkan langsung digedor gitu, Kak, Dewi itu motor kamu mana, nggak ada. Terus pas saya lihat itu motor saya udah nggak ada gitu, dan posisi juga saya sama bapak kos itu langsung nyari, Kak, bantu bapak juga bantu cari buat nyari motor. Terus juga nggak lama kami langsung lapor ke polisi setempat seperti itu. Dan ternyata, Kak, dalam 1 hari itu ada 3 motor yang dimaling dengan pelaku yang sama, dengan ciri-ciri pelaku yang sama dan juga plat motor yang sama, yaitu ada yang pertama punya saya ada di Rajabasa, terus juga ada punya Anggun, dia di Sukarame, kejadiannya jam 12.16, terus juga Bunga, dia di depan Universitas Malahayati di pukul 13.26. Dan di 1 hari yang ada 3 motor itu plat motornya sama dan juga PDH-nya sama, itu, Pak, dia ketahuannya dengan pelaku yang sama. Sementara itu korban telah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku yang diduga telah berulang kali melancarkan aksi curanmor di Bandar Lampung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membawa barang berharga di tempat yang sepi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP menjadi korban jambret pengendara sepeda motor beratribut ojek online. HP korban raib dalam hitungan detik. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang siswi SMP mengejar pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor beratribut ojek online di Jalan Puskesmas Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat. HP korban dirampas saat korban duduk di atas sepeda motor sambil menunggu temannya. Sumarni Rajasa, salah seorang warga, mengatakan pelaku merampas HP korban dan tancap gas melarikan diri. Anak sekolah yang dijambret? Iya. Dia lagi ngapain tuh, Bu? Lagi duduk di motor. Oh, lagi duduk di motor. Kalau CCTV pelakunya tukang ojek apa? Katanya? Katanya pakai atribut ojek online. Ojek online. Dia langsung kabur kemana tuh, Bu? Ke sana langsung? Kejar. Oh, kejar. Kesana. Tapi nggak sempat kejar. Yang ini LP ini masuk. Oh, dia masuk ke dalam pelakunya? Iya. Masuk gang? Oh, nggak rawan nggak sini, Bu? Sini rawan, Pak. Rawan, Bu, ya? Itu di situ waktu itu dapat juga. Oh, kena juga ya? Juga. Sering, Pak, di sini. Iya. Bu, mungkin antisipasi warga biar tidak terulang lagi mana? Ya, saya nyara itu anak-anak. Jangan diinin HP. Oh, kalau HP dipegang dia tuh satu saat dia jalan jangan dipakai. Dipamer gitu ya, Pak. Itu namanya mengundang kejahatan. Warga mengimbau anak-anak agar lebih waspada dan tidak menunjukkan atau menggunakan barang berharga saat berada di tempat sepi. Berbekal rekaman CCTV, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Rawalumbu. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, 2 pria yang diduga maling tertangkap basah oleh warga. Uniknya, warga yang geram justru memberi hukuman dengan melilitkan lakban di sekujur tubuh kedua pelaku hingga menyerupai karakter Teletubbies. Sebuah video memperlihatkan 2 pria yang diduga merupakan pelaku pencurian viral di media sosial.
Dalam video tersebut, keduanya tampak dililit lakban dan dibalut hingga bentuk tubuhnya menyerupai karakter Teletubbies. Rekaman berdurasi singkat itu ramai diperbincangkan warganet dan memicu berbagai komentar. Warganet menyoroti kondisi kedua pria itu dan menjadikannya video tersebut sebagai bahan candaan. Hingga saat ini belum diketahui pasti lokasi maupun kronologi kejadian dalam video ini. Informasi yang beredar hanya menyebutkan kedua pria itu diduga merupakan pelaku pencurian yang gagal melarikan diri sebelum tertangkap warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun berlangsung di Pusat Latihan Korps Brimob Polri Cikeas, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR dan DPD, hingga mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala turut hadir secara langsung. Lalu bagaimana isi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara dalam HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun? Berikut liputan tim Simpo TV Max Munte dan juru kamera Rona Bayu. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun di kawasan Cikeas, Jawa Barat memang berlangsung secara meriah, di mana memang kalau melihat total peserta pada perayaan HUT Bayangkara pada tahun ini kami melihat ada sebanyak 9.000 peserta yang tergabung secara gabungan, baik dari Polri, kemudian juga dari personel TNI dan juga dari masyarakat sendiri. Kalau memang dari data yang kami himpun sendiri pemirsa, ini memang sejumlah pejabat yang hadir baik dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga ada dari mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun turut hadir secara langsung untuk melihat perayaan dari HUT Bayangkara ke-80 tahun yang berlangsung di kawasan Cikeas, tepatnya di lokasi Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri di Cikeas, Jawa Barat sendiri. Kalau memang bisa melihat dari sejumlah isi acara ini, kami memang mantau adanya ada 4 penganugerahan yang diberikan, baik seperti tanda kehormatan Nugraha Sukanti kepada sejumlah Polda yang ada di Indonesia dan juga dari Divisi Hukum Polri, kemudian juga Pusat Keuangan Polri sendiri. Selain daripada itu juga kami melihat ada penganugerahan dari Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 orang insan Polri yang berprestasi di bidangnya masing-masing sendiri. Selain juga daripada itu, dari perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang menyematkan tanda pangkat kehormatan kepada 3 orang, yaitu purnawirawan dari Polri sendiri atas hal yang menyangkut tentang kebijakan ataupun hal-hal penganugerahan yang disematkan kepada ketiga orang ini. Dan juga selain daripada itu juga, Presiden Prabowo Subianto pun turut mendapatkan anugerah, yaitu dari medali kehormatan keamanan dan juga keselamatan publik Loka Praja Samraksana oleh Kapolri atas penghargaan dedikasi terhadap dukungan yang diberikan kepada institusi Polri hingga saat ini. Kalau memang bisa melihat dari isi amanat dari Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang mencakup cukup banyak begitu pemirsa, di mana memang kalau kami mencatat ini memang melihat stabilitas keamanan dan juga ketertiban yang ada di Indonesia yang dijalankan oleh Polri, dan Presiden menilai memang kehadiran insan Polri di Indonesia memang cukup penting dan juga cukup krusial dalam memajukan
ataupun beriringan dengan sejumlah program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memang Presiden juga turut mengapresiasi dari langkah ataupun kinerja dari tubuh Polri sendiri yang mendukung ketahanan pangan seperti produksi jagung dan juga terkait dengan kehadiran dari dapur SPPG sendiri untuk pemenuhan pada program prioritas dari makan bergizi gratis. Selain daripada itu, kami juga mencatat pemirsa, ini ada 6 atau 7 pesan Presiden kepada insan Polri pada momentum kali ini, di mana memang kalau yang pertama kami melihat Presiden menekankan untuk menjaga selalu kepercayaan rakyat atas Polri kepada rakyat agar insan dari Polri sendiri dapat dipercaya oleh rakyat sendiri. Kemudian juga kami mencatat ini ada Polri sendiri memang harus memiliki kedekatan yang cukup intim bersama dengan rakyat untuk menjaga kepercayaan yang tadi sebelumnya telah disebut. Selain daripada itu juga kami melihat penegakan hukum yang adil, kemudian juga peningkatan profesionalitas ataupun dari Polri sendiri ini memang harus menguasai sejumlah lini sektor yang ada untuk menanggulangi ataupun untuk mengatasi sejumlah upaya kejahatan yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dan terakhir kami mencatat ada penguatan sinergitas dengan instansi lain dan juga masyarakat, serta yang terakhir adanya Polri sendiri harus jangan pernah berhenti untuk melakukan pembenahan diri hingga ke depannya. Memang dari ketujuh dari pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Polri pada momentum kali ini memang cukup memiliki kedekatan yang sangat tanggap dan juga aktif, mengingat memang dari pemerintah sendiri bersama dengan sejumlah dari instansi terkait turut sejalan menjalankan sejumlah program-program prioritas yang sedang dijalankan. Dan dari Cikeas, Jawa Barat, Max Buterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan perlindungan hukum harus diberikan kepada rakyat yang lemah. Presiden mengingatkan agar hukum tidak boleh disalahgunakan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi masyarakat yang lemah. Presiden menekankan Indonesia sebagai negara hukum menuntut aparat untuk menjaga integritas agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kepala negara menyampaikan hukum harus menjadi tempat berlindung bagi rakyat kecil dan pencari keadilan. Secara tegas, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, serta menyoroti berbagai ancaman kejahatan seperti korupsi, narkotika, hingga kejahatan siber yang masih harus terus diberantas. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah. Jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan, dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada Polri dalam peringatan Hari Bayangkara. Presiden menekankan agar Polri menjaga kepercayaan serta tidak menyusahkan rakyat. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran Polri dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesan tersebut menekankan penguatan kepercayaan publik, profesionalisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan Polri harus menjaga kepercayaan rakyat, hadir secara humanis di tengah masyarakat, serta tidak menyusahkan warga. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, penguatan kompetensi termasuk penguatan teknologi, serta sinergi lintas sektor. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan agar Polri terus berbenah dengan sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik demi kemajuan institusi. Presiden menyampaikan apresiasi atas upaya pembenahan dan penguatan profesionalisme yang telah dilakukan jajaran kepolisian. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan 43 kepala daerah untuk rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial di 43 kabupaten kota. Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial di 43 kabupaten kota. Kemendagri mengumpulkan 43 kepala daerah baik yang hadir secara langsung ataupun melalui Zoom untuk membahas hal tersebut. Menurut Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, bahwa percepatan ini diproyeksikan jadi fondasi menuju penerapan government technology secara nasional. Selain itu, rapat percepatan ini digelar atas inisiatif Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, sekaligus Dewan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, untuk membahas perluasan implementasi digitalisasi government technology yang sebelumnya telah diuji coba di Kota Banyuwangi. Kemendagri pun menargetkan implementasi program tersebut pada 43 kabupaten kota sebagai tahap awal, sebelum nantinya akan diperluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government, layanan publik yang berbasis pemerintahan yang berbasis digital. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial, dan itu sudah dilaksanakan ya, dikerjakan dipimpin langsung oleh ketua yaitu Bapak Jenderal Luhut Panjaitan di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini kita melebar ke 43 kabupaten kota. Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintahan daerah. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Dewan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa software dari sistem digitalisasi bantuan sosial ini dirancang oleh anak-anak Indonesia dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini akan menggabungkan 27.000 aplikasi milik kementerian lembaga sehingga tidak memakan banyak biaya untuk pembuatannya. Dan yang terakhir, semua program ini softwarenya dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi tidak ada kita membeli atau mengimpor software sehingga membuat cost yang tinggi,
Sampai hari ini anggarannya ini sangat-sangat terbatas. Bukan terbatas tidak diadakan pemerintah, karena ternyata tidak perlu mahal-mahal. Kita hanya menggunakan apps yang 27.000 ada di seluruh kementerian lembaga, itu mulai sekarang sudah bersatu. Dan saya mohon doa restu dari semua teman-teman, sehingga negeri kita ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kita itu akan kurang korupsi dan akan menghemat. Bansos akan tepat target. Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah diadakan dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan digital public infrastructure. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Pada 30 Juni 2026, pertemuan untuk membahas berbagai strategis penguatan sektor aviasi nasional. Sektor aviasi dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan konektivitas nasional. Oleh karenanya, Kepala BPBUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk pada Selasa 30 Juni 2026. Di mana pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan profitabilitas bisnis bandara dan industri penerbangan melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, optimalisasi jaringan layanan, serta peningkatan efisiensi operasional. Dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang sehat, berkelanjutan dan mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Penguatan profitabilitas bandara serta peningkatan kinerja maskapai dinilai jadi faktor penting. Melalui kolaborasi ekosistem aviasi nasional diharapkan semakin kompetitif, mampu mendukung pertumbuhan pariwisata dan investasi, serta memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait pada Senin 29 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dalam pelaksanaan program Hunian Rakyat. Program Hunian Rakyat membutuhkan tata kelola yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen hadirkan program hunian rakyat yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Oleh karenanya, Kepala BPBUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait pada Senin 29 Juni 2026 untuk membahas penguatan tata kelola dalam pelaksanaan program hunian rakyat. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan, agar proses perencanaan hingga implementasi berjalan lebih efektif dan terukur. Selain itu, penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk pastikan setiap tahapan pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Belarus Maksim Ryzhenko di Jakarta. Keduanya membahas persiapan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia pada hari ini 2 Juli 2026. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maksim Ryzhenko di Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 2 Juli 2026. Kedua menteri membahas kesiapan agenda kunjungan, termasuk sejumlah kerjasama yang akan diumumkan sebagai hasil pertemuan kedua kepala negara. Selain mematangkan agenda kunjungan kenegaraan,
Sugiono dari Zenko membahas peluang memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, hingga kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan menjadi arah baru bagi pengembangan kerjasama yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global, serta menyatakan optimisme bahwa kunjungan Presiden Lukashenko akan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Belarus. Belarus merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia, terlebih setelah Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia (IAU) pada Desember 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Istana Kepresidenan Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Istana Kepresidenan Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko. Pantauan di lokasi pada Rabu sore, suasana penyambutan tamu negara mulai terlihat di sejumlah sudut kompleks Istana Kepresidenan. Bendera merah putih tampak dipasang berdampingan dengan bendera nasional Republik Belarus sebagai simbol persahabatan dan hubungan diplomatik antar kedua negara. Selain itu, pasukan pengamanan Presiden juga terlihat melakukan serangkaian persiapan untuk memastikan kunjungan berlangsung aman dan lancar. Bendera nasional Belarus memiliki desain khas berbentuk persegi panjang dengan dua garis horizontal, yakni warna merah di bagian atas dan hijau pada bagian bawah. Garis merah menempati 2/3 lebar bendera, sedangkan garis hijau mengisi sepertiga sisanya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengungkapkan pihaknya telah memberikan bantuan kepada korban peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Bantuan tersebut berupa pemulangan jenazah, pemakaman hingga memberikan santunan kepada keluarga korban. Kementerian Pertahanan memberikan bantuan kepada 5 keluarga peserta SPPI yang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara sekaligus representasi negara terhadap korban. Bantuan yang diberikan ialah bantuan pemulangan jenazah, pemakaman, santunan kepada keluarga korban, hingga bantuan proses pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih berjalan. Adapun meninggalnya 5 peserta tersebut terdapat beberapa faktor, yakni kelelahan, penyakit bawaan, hingga gangguan pada paru-paru. Pada intinya yang pertama kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban ya, atas musibah ini. Kita semua tidak mengharapkan hal ini terjadi, sehingga kami mengharapkan ini bisa juga menjadikan pelajaran bagi kami juga terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Yang pertama itu, dan kami juga sudah memberikan santunan ataupun perawatan hubungan terhadap pertama pemulangan jenazah, pemakaman, juga santunan yang diberikan dari Kementerian Pertahanan, dan juga kami membantu juga untuk pengurusan proses santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang ini masih dalam proses. Yang berikutnya kami tadi menyampaikan ini selain dengan apa yang sudah disampaikan Kepala BPSDM, kan sudah melaksanakan konferensi pers pada hari Minggu, itu pada intinya yang kami sampaikan terkait dengan kronologis 5 peserta latihan yang meninggal. Memang penyebabnya berbeda-beda, tapi kalau bisa kita tarik kesimpulan, ya, pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup, ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya, yang mana semuanya harus disiplin. Nah, itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga, itu yang pertama. Yang kedua juga karena ada penyakit bawaan. Walaupun sebetulnya dalam proses seleksi, ya ini sudah ada deteksinya, tapi masih dalam batas aman. Nah, ini yang menyebabkan beberapa dari mereka, tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya,
Tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya, kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan paru-paru. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtra Banong merespon mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Bahtra mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan perkara pada Senin lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bahtra Banong menyebut pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai final dan mengikat. Namun Bahtra mengatakan Komisi 2 DPR saat ini belum membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembahasan yang dilakukan kini ialah berfokus pada rancangan Undang-Undang Pemilu dikarenakan menjadi prioritas dalam program legislasi. Yang pertama kami ini ingin menegaskan bahwa tentu kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada kami belum sampai kepada tahap sana. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah luncurkan screening TB dan CKG di lapas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemerintah meluncurkan program nasional screening tuberkulosis atau TB dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap sebagai bagian dari program prioritas pemerintah. Program yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menyasar lebih dari 320.000 peserta yang terdiri dari warga binaan dan petugas di ratusan lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan. Salah satu fokus utama program adalah screening tuberkulosis atau TB, mengingat resiko penularan TB di lingkungan lapas lebih tinggi akibat kondisi hunian yang padat. Pemeriksaan dilakukan menggunakan foto ronsen dada serta pemeriksaan lanjutan bagi peserta yang menunjukkan gejala. Selain screening TB, warga binaan dan petugas juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga tes cepat HIV. Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meninjau fasilitas kesehatan di Nusa Kambangan, serta menyerahkan bantuan alat kesehatan untuk memperkuat pelayanan medis di lingkungan pemasyarakatan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga binaan, menekan angka penularan TB, serta mendukung target eliminasi TB nasional pada 2030 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menggelar pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 29 Juni 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam membangun sistem pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Penguatan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel jadi fondasi utama transformasi BUMN. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 29 Juni 2026 dengan fokus pembahasan pada pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, penguatan standar tata kelola dan sertifikasi yang mendukung integritas organisasi, serta pembentukan budaya anti korupsi di seluruh BUMN. Selain itu juga dibahas berbagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko korupsi melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. Melalui penerapan sistem pencegahan korupsi yang semakin kuat, BUMN terus mendorong untuk membangun budaya integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap pengelolaan aset negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah menyatakan kegiatan ekspor rajungan dari kawasan transmigrasi memberikan dampak langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui kemitraan dengan off-taker, hasil tangkap nelayan dinilai memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan penjualan secara tradisional. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjelaskan skema kemitraan dengan off-taker memberikan keuntungan bagi masyarakat transmigrasi, khususnya nelayan rajungan. Melalui pendekatan industri dan pemanfaatan teknologi, rajungan dapat dikelola dengan standar yang lebih baik, sehingga memiliki nilai tambah dan harga beli yang lebih tinggi. Kondisi ini tentunya bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di kawasan transmigrasi. Ya, dampaknya secara lokal akan terasa karena dari pihak off-taker itu membeli rajungan dengan harga yang relatif lebih mahal daripada mereka misalnya menjual dengan hasil manual, kemudian secara tradisional penanganannya, sehingga itu sangat berbeda harganya apabila dikembangkan melalui pendekatan industri dan teknologi, sehingga memberikan harga yang lebih mahal bagi para petani atau nelayan rajungan, sehingga mereka mendapatkan tambahan pendapatan. Mereka merasa lebih baik untuk itu. Pemerintah berharap pola kemitraan antara transmigran dan dunia usaha terus diperluas agar produk unggulan daerah memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hilirisasi kelapa, CPO dan gambir berpotensi sangat besar. Ia menyebut nilainya bisa mencapai 35.000 triliun rupiah. Pemerintah terus mendorong penguatan nilai tambah sektor perkebunan melalui program hilirisasi komoditas unggulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kelapa minyak sawit mentah dan gambir memiliki potensi ekonomi hingga 35.000 triliun rupiah jika diolah secara optimal. Amran menjelaskan potensi besar tersebut dapat diraih apabila Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengembangkan produk turunan bernilai tinggi. Ia menilai ketika komoditas tersebut memiliki peluang industri yang sangat luas dan strategis bagi perekonomian nasional. Kalau ini terjadi dunia krisis energi, krisis pangan, krisis air, tiga-tiganya solusinya di Indonesia. Tapi kita gandengan tangan. Nah, berikutnya Bu, kalau kita hilirisasi, 3 saja, CPO, kelapa kita nomor 1 dunia, itu kita bisa rebut ini, 35.000 triliun. Ini berapa kali APBN? 10 kali APBN. Ini maksudnya Bapak Presiden hilirisasi. Sekarang kelapa, kita buka kelapa 1. Ini kelapa Bu, ini dulu ekspor kita 24 triliun. Kalau kita hilirisasi 100 kali lipat. Nah, kembali kita lihat utara sudah ekspor Bu. Kalau kali 100 berarti 2.400 triliun, itu hanya isi kelapa. Ini kita sudah ekspor, kita bangun di Indra Hilir, kita bangun di Morowali,
Ini 3 di tempat ini karena banyak kelapa. Ini coconut milk dan seterusnya, coconut water. Ini harganya mahal. Tahu Bu, 5.000 triliun. Yang kita ekspor ini, inilah kemarin kami paparkan di para guru besar. 2.600 para rektor dekan se-Indonesia. Ini yang harus diributkan. Ini yang harus diperdebatkan di medsos. Yang diperdebatkan ada tabrakan mobil. Oh, ada yang sakit pingsan satu. Ada aja macam-macam. Ini yang harus diperdebatkan. Otak, apa istilahnya tuh teman-teman? Bukan otak berkelahi. Otaknya berkelahi di inovasi baru, di vokasi itu. Nah, kembali yang tadi, ini potensinya 5.000 triliun, gambir Bu, kelapa kita nomor 1 dunia. Gambir 80% kita supply. Yang memproses adalah India. Ini 5.000 triliun, baru 2 sudah 10.000 triliun. CPO bisa 15.000 triliun buat skincare. Ini buat skincare Bu, bisa. Ini bisa tinta, bisa sabun, bisa macam-macam. 3 saja 35.000 triliun. Itulah arah kebijakan besar Bapak Presiden. Mentan Amran juga menegaskan hilirisasi menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi. Menurutnya, pengembangan sektor ini juga dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong penerapan program Green and Smart Port atau GSP untuk meningkatkan daya saing pelabuhan nasional. Selain memperkuat distribusi logistik, program ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan berkelanjutan lingkungan. Kementerian Perhubungan terus mengembangkan program Green and Smart Port atau GSP yang sudah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia melalui pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berwawasan lingkungan. Melalui penerapan GSP, pelabuhan yang memenuhi standar akan memperoleh berbagai insentif dan peluang untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan daya saing tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pelabuhan memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi pangan dan berbagai komoditas lainnya. Jadi dengan adanya GSP ini, inisiatif yang memang sudah 3 tahun kita laksanakan, kita ingin meningkatkan daya saing pelabuhan kita. Yang pertama itu, jadi daya saing. Inilah opportunity ataupun insentif yang akan diperoleh oleh pelaku usaha pelabuhan yang mengikuti GSP sertifikat ini. Dengan ada naiknya daya saing, tentu secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Karena pelabuhan adalah simpul, adalah satu hub bagi distribusi baik pangan maupun produk-produk lainnya. Yang kedua, dengan GSP ini, harapan besarnya kita memiliki ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang akan efektif karena pelabuhan kita sudah dikelola secara teknologi dan memiliki ketahanan atas lingkungan. Jadi lingkungan, isu lingkungan, keberlanjutan lingkungan itu dengan adanya GSP ini akan memberikan opportunity bagi pelaku usaha dan bagi negara kita. Pemerintah berharap penerapan Green and Smart Port dapat memperkuat daya saing logistik nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi ketahanan pangan dan pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia tengah berupaya mempercepat persiapan peluncuran program bantuan sosial berbasis digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, uji coba berlangsung di 43 kabupaten, kota dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus sebagai dasar penerapan secara nasional mulai Oktober 2026. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawal kesiapan peluncuran program Bansos Digital sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Pemerintah kini tengah menjalankan proyek percontohan di 43 kabupaten dan kota, yang mana hasil evaluasi dari uji coba tersebut akan menjadi dasar penentuan kesiapan penerapan sistem digitalisasi Bansos secara nasional. Dengan penyelesaian implementasi paling lambat pada akhir Agustus 2026. Melalui sistem ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat registrasi masyarakat ke dalam portal perlindungan sosial atau Perlinsos dengan target 60 hingga 70% penduduk di daerah uji coba terdaftar. Presiden sudah memberikan juga arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang penting sekali, kalau saya bilang super penting untuk negeri kita ini pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo, di mana pemerintahan ini seperti yang bilang Pak Tito tadi berbasis digital, tapi lebih maju lagi disupport AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi disupport oleh AI. Nah, langkah yang pertama sudah jadi adalah 8 kementerian lembaga, semua datanya sudah tersambung. Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting. Peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pengalaman uji coba GovTech di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, model tersebut akan diperluas ke 43 daerah dan akan menjadi landasan penyusunan peta jalan GovTech Indonesia menuju implementasi secara nasional. Pemerintah juga menargetkan sistem bantuan sosial berbasis digital ini dapat diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 guna memastikan penyaluran bansos lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya, yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial, dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Panjaitan di Banyuwangi beberapa tahun lalu. Nah, kali ini kita melebar ke 43 kabupaten kota. Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintahan daerah dan juga semua, saya kira, pimpinan lembaga yang ada yang terkait di rapat hari ini mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia. Hal itu tercermin dari terus meningkatnya realisasi penanaman modal asing atau PMA yang menunjukkan minat investor jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia. Juru bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Dendi Apriyadi menjelaskan bahwa penanaman modal asing atau foreign direct investment berbeda dengan aliran modal di pasar keuangan yang lebih mudah dipengaruhi sentimen jangka pendek. Menurutnya, investasi langsung merupakan keputusan bisnis jangka panjang yang didasarkan pada fundamental ekonomi, prospek pasar, kepastian regulasi, dan keberlanjutan usaha. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal asing pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 250 triliun rupiah. Angka tersebut menyumbang 50,1% dari total realisasi investasi nasional yang mencapai 498,8 triliun rupiah. Capaian ini melanjutkan tren peningkatan penanaman modal asing dalam 5 tahun terakhir dari 147,2 triliun rupiah pada triwulan pertama tahun 2022 menjadi 250 triliun rupiah pada tahun ini. 5 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 yakni Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi pada periode tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 706.000 tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming secara resmi membuka kegiatan perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia ke-47 Kabupaten Jombang. Wakil Presiden Gibran menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi penyelenggaraan Permata Chai sebagai wadah pembinaan generasi muda. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka
secara resmi membuka kegiatan perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia ke-47 yang digelar di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Wonosalam, Kabupaten Jombang pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti ribuan santri dan alumni Pondok Pesantren Ganding Mangu tersebut menjadi momentum pembinaan generasi muda melalui pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, keagamaan, serta penguatan keterampilan kemandirian. Memang anak muda harus diperluas wawasannya, diperkuat akhlak serta karakternya, dan diberi bekal kemandirian serta keterampilan berwirausaha. Karena Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 nanti, di mana lebih dari 68% penduduknya di usia produktif. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi penyelenggaraan Permata CAI sebagai wadah pembinaan generasi muda. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan penguatan nilai keagamaan, tetapi juga membekali peserta dengan wawasan kewirausahaan, kebangsaan, serta pemahaman hukum. Wapres menegaskan bahwa Indonesia akan menghadapi fase bonus demografi, sehingga pemuda perlu dipersiapkan dengan kemampuan yang kuat agar mampu menjadi sumber daya manusia unggul. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyoroti pengembangan unit usaha pesantren sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan. Salah satunya Alkomar Bakery di lingkungan Pondok Pesantren Wali Barokah yang telah berkembang dengan berbagai inovasi produk dan pemasaran digital. Wapres mengapresiasi model pemberdayaan ekonomi pesantren tersebut dan berharap dapat menjadi inspirasi bagi pondok pesantren lain di Indonesia. Melalui Permata CAI ke-47 ini, diharapkan para peserta mampu membawa nilai positif ke lingkungan masing-masing, serta menjadi bagian dari generasi penerus yang mampu menjaga persatuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, kebijakan baru pemerintah terkait pemotongan komisi ojek online maksimal 8% resmi berlaku di seluruh Indonesia. Aturan yang tertuang dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 mendapat apresiasi dari para pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network mengapresiasi atas pengimplementasian Perpres nomor 27 tahun 2026. Pemerintah resmi memberlakukan batas maksimal pemotongan komisi aplikator ojek online sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2. Kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memangkas potongan komisi yang sebelumnya mencapai 20%. Koalisi Ojol Nasional bersama 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas implementasi Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Mereka menilai regulasi tersebut menjadi langkah penting negara telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia. Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network mengapresiasi atas pengimplementasian Perpres nomor 27 tahun 2026. Dan kami juga menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi perlindungan pekerja transportasi online. Koalisi Ojol Nasional bersama 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas pengimplementasian Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi ini dinilai sebagai langkah penting negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia. Sebelumnya, pimpinan DPR RI Dasko telah menggelar pertemuan bersama Wakil Direktur Utama GoTo dan CEO Grab Indonesia
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 23 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan terkait pemberlakuan tarif dan besaran komisi khususnya untuk layanan transportasi online roda 2. Dalam pertemuan itu, pihak Gojek dan Grab memastikan kebijakan pemotongan komisi maksimal 8% akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, pendapatan bersih para pengemudi ojek online diharapkan meningkat hingga minimal 22% dibandingkan sebelumnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Wamenpar Apresiasi Budaya dan Tradisi Desa Wisata Pemo akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melihat langsung budaya yang tetap hidup dan menjadi denyut pariwisata di Desa Wisata Pemo, Nusa Tenggara Timur. Wamenpar mengapresiasi masyarakat setempat yang terus semangat merawat dan menjaga budaya di Kabupaten Ende. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Pemo di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung potensi pariwisata setempat, termasuk kegiatan wisata budaya dan produksi kerajinan tenun ikat tradisional. Desa Pemo sendiri merupakan salah satu penyangga utama destinasi prioritas Danau Kelimutu. Wamenpar mengapresiasi kebudayaan serta ketekunan masyarakat setempat, di mana proses pembuatan kain ikat tenun oleh mama-mama di desa tersebut dapat memakan waktu hingga 1 tahun. Di tengah keterbatasan dan akses yang masih menjadi tantangan, semangat masyarakat Desa Pemo untuk terus mengembangkan pariwisata tidak pernah surut. Menurut Wamenpar, masyarakat setempat turut menjaga tradisi, merawat identitas, serta membuka ruang bagi siapapun yang ingin mengenal kekayaan budaya Ende. Ia berharap semangat ini terus tumbuh dan menjadi inspirasi sehingga pariwisata yang berkelanjutan selalu dimulai dari masyarakat yang mencintai dan menjaga warisannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gresik menyambut positif kerjasama pengembangan dan ekspor produk unggulan dari kawasan transmigrasi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, posisi Gresik sebagai kawasan industri dinilai mampu menjadi pusat pengolahan berbagai komoditas dari Indonesia Timur. Di Kabupaten Gresik, industrinya sudah banyak dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menjelaskan, wilayah Kabupaten Gresik memiliki keunggulan sebagai kawasan industri yang siap mendukung hilirisasi hasil produk unggulan dari berbagai kawasan transmigrasi. Meski saat ini rajungan menjadi salah satu komoditas yang telah diolah dan diekspor dari Gresik, namun ke depan pemerintah daerah berharap komoditas lain seperti coklat dan kopra juga dapat dikembangkan melalui industri pengolahan yang telah berkembang di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Gresik menilai dukungan dan kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi menjadi faktor penting dalam memperluas hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik tentunya menyambut baik atas kerjasama produk unggulan dari daerah transmigrasi. Kita tahu bahwasanya Gresik ini strategis ketika ada produk unggulan dari daerah transmigrasi, khususnya Indonesia Timur, banyak industrialisasi yang mengolah produk dari produk unggulan tersebut. Salah satunya adalah rajungan. Bisa jadi nanti produk-produk yang lain, bisa coklat, kemudian kopra. Di Kabupaten Gresik industrinya sudah banyak dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Pemerintah Kabupaten Gresik berharap sinergi dengan Kementerian Transmigrasi dan dunia usaha terus diperkuat agar semakin banyak produk unggulan kawasan transmigrasi yang memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar global.
Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan gedung Arunika Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono di Surabaya. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat. Gedung Arunika diresmikan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental. Gubernur Hovifah menegaskan kesehatan mental kini menjadi isu strategis yang berpengaruh terhadap produktivitas, ketahanan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, gangguan kesehatan mental masih banyak ditemukan pada remaja, sehingga dibutuhkan layanan yang lebih komprehensif dan mudah dijangkau. Gedung Arunika dirancang sebagai pusat layanan kesehatan jiwa yang modern, aman, dan inklusif. Fasilitasnya meliputi klinik gangguan belajar, terapi wicara, okupasi terapi, sensory integration, hingga mini soccer sebagai bagian dari pendekatan terapi holistik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kehadiran Gedung Arunika dapat meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa yang berkualitas, sekaligus mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri halal nasional. Kolaborasi ini dilakukan guna menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza melakukan pertemuan untuk membahas penguatan industri halal dalam negeri. Sinergi strategis lintas kementerian ini direalisasikan melalui beberapa langkah dan program prioritas, yaitu mengawal dan memastikan kebijakan wajib sertifikasi halal agar industri dalam negeri khususnya UMKM dapat mematuhi regulasi yang berlaku. Tak hanya itu, penguatan sertifikasi internasional juga turut mendorong pengakuan sertifikat halal Indonesia di skala global agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat hilirisasi produk dalam negeri dan mendorong industri halal menjadi motor penggerak ekspor nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan memimpin rapat pimpinan Kementerian Kehutanan pada Selasa 30 Juni 2026. Rapat ini membahas revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Romar Marzuki, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni memimpin rapat pimpinan Kementerian Kehutanan pada Selasa 30 Juni 2026. Rapat tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Revisi ini dinilai sebagai langkah baik untuk menjaga kemudahan berinvestasi dan dapat memitigasi risiko land banking, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Saya kira antusiasme luar biasa juga. Respon dari dunia internasional, forum-forum yang saya hadiri sangat baik sekali. Tinggal memang sekarang kita menyiapkan dapurnya lebih baik lagi. Jadi apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan, perubahan paradigma melihat perdagangan karbon, apa yang diinginkan dunia internasional, apa yang diinginkan oleh market, itu udah di situ, kita udah di sana. Tinggal sekali kita berbenah dan saya kira Permen 8 ini merupakan bagian dari pembenahan itu. Lebih lanjut, Menhub menyampaikan harapannya agar tata kelola kehutanan semakin kuat, proses perizinan semakin tertib, serta mampu mendukung investasi berkualitas dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Program ini menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan laju inflasi melalui penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, terigu, telur, daging ayam hingga bawang, dan cabai dijual dengan harga terjangkau untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menjaga stabilitas harga pasar murah juga menjadi sarana pemberdayaan UMKM lokal melalui penyediaan stand khusus bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk unggulannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus menghadirkan pasar murah di berbagai daerah sebagai langkah nyata menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten resmi menuntaskan seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia musim haji 2026. Kedatangan kloter JKS 28 debarkasi Bekasi pada Selasa malam menjadi penanda berakhirnya rangkaian operasional pemulangan jemaah haji melalui Terminal Khusus 2F Haji dan Umroh. Suasana haru dan bahagia terlihat mewarnai kedatangan para jemaah haji kloter JKS 28 debarkasi di tanah air. Sebagian jemaah tampak membawa berbagai oleh-oleh khas tanah suci, mulai dari pakaian khas Mekah, makanan, hingga boneka onta untuk keluarga di rumah. Salah seorang jemaah, Sadia, mengaku bersyukur dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan mendapatkan pelayanan yang baik selama berada di tanah suci. Oh ya, senang sekali, sangat senang sekali. Travelnya baik sekali, ya senang lah memang. Di mana-mana senang, di Madinah, di Mekah, senang sekali buat saya. Lalu pelayanannya seperti apa? Alhamdulillah, ya alhamdulillah sangat baik sekali. Tidak ada kekurangan apapun bagi saya. Jemaah lain Ijismi juga menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh proses ibadah haji berjalan tanpa kendala berarti. Meski demikian, ia berharap penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat terus ditingkatkan, terutama dalam aspek pelayanan konsumsi bagi jemaah. Alhamdulillah kita nggak ada kendala sih, mulus semuanya, bagus. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya biasalah kita kena batu, flu. Semoga ditingkatkan lagi aja. Semoga lebih baik lagi. Kalau ininya sih, rasa makanannya deh diperbaikin lagi. Setelah menyelesaikan proses keimigrasian dan pemeriksaan kedatangan, para jemaah langsung diarahkan menuju bus untuk melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Bandara Soekarno-Hatta melayani 3 kelompok terbang terakhir pada hari terakhir operasional pemulangan jemaah haji tahun ini. Ketiga kloter tersebut masing-masing berasal dari debarkasi JKG Pondok Gede dengan 366 jemaah, debarkasi JKS Bekasi sebanyak 431 jemaah, dan kloter terakhir JKS 28 yang membawa 135 jemaah. Dengan tibanya kloter JKS 28 sebagai rombongan terakhir, maka seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 melalui Bandara Soekarno-Hatta resmi berakhir. Operasional pemulangan haji tahun ini berjalan lancar hingga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan selamat. Berakhirnya operasional pemulangan jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta menandai tuntasnya salah satu tahap penting penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji menggelar siaran pers operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dalam hal ini, Kemenhaj mendapat temuan bahwa para jemaah haji memberikan respon positif dan apresiasi kepada para petugas haji yang melayani jemaah dengan sangat profesional. Kementerian Haji menggelar siaran pers operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah pada Rabu 1 Juli 2026. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan menyampaikan, Kementerian Haji turut mendoakan jemaah haji yang wafat saat melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini, Gus Irfan menegaskan pihak keluarga dapat mengklaim asuransi jiwa yang akan langsung dibantu prosesnya oleh Kementerian Haji. Selain itu, Gus Irfan menyampaikan nilai pertanggungan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikreditkan oleh perusahaan masing-masing dapat diklaim oleh keluarga jemaah. Kementerian Haji memaparkan penurunan biaya haji tahun ini sebesar Rp2 juta. Meskipun terdapat penurunan biaya haji, Kemenhaj memastikan pada pelaksanaan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ternyata respon dari jamaah luar biasa. Mereka sangat mengapresiasi
kinerja para petugas haji kita di sana. Di luar negeri, penyelenggaraan haji diselesaikan lebih awal, semuanya lebih awal. Sehingga visa pun keluar pertengahan Ramadan. Kita menggunakan 2 layanan syarikat dan semua syarikat itu kita wajibkan membuka kantor di Jakarta untuk komunikasi lebih gampang dalam pelayanannya. Digitalisasi pelayanan untuk kontrol distribusi catering dan tracking lokasi petugas. Jadi kita selalu pantau cateringnya yang untuk hotel ini sampai jam sekian belum datang lagi, ada di mana posisinya. Kita mencari petugas si A sedang di mana posisinya, selalu bisa kita pantau. Hal ini tentunya terbukti dari para jamaah haji yang mengaku pelayanan haji tahun ini justru lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, para jamaah haji memberikan respons positif dan apresiasi kepada para petugas haji yang melayani jemaah dengan sangat profesional dan baik. Selain itu, Menteri Haji dan Umroh mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian Haji sehingga Kemenhaj dapat bekerja dengan fokus. Di waktu yang sama, Gus Irfan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR dan tim UAS serta Komisi 8 yang selalu berkomunikasi dalam pelaksanaan haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasional pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah resmi berakhir. Kepulangan kloter terakhir dari Madinah menuju tanah air menandai tuntasnya seluruh proses pemulangan ratusan ribu jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti pelepasan kepulangan jamaah haji kloter terakhir di kota Madinah. Kloter terakhir yang diberangkatkan adalah embarkasi Ujung Pandang atau UPG 43, jamaah haji asal Makassar. Pelepasan kepulangan jamaah haji kloter terakhir ini dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah bagi kita semua, ya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua ini juga bisa menjadi pertanda lebih membaiknya proses-proses pelayanan kepada jamaah haji Indonesia di masa-masa yang akan datang. Diketahui penerbangan terakhir kloter UPG 43 dengan total jemaah 285 orang diterbangkan dari Bandara Madinah pada Selasa malam sekitar pukul 22:05 waktu Arab Saudi. Namun khusus jamaah yang masih sakit dengan total sekitar 30 orang masih akan dirawat sampai dinyatakan siap dipulangkan ke tanah air. Rasa haru tersirat jelas dari raut muka para jamaah haji karena sudah harus meninggalkan Tanah Suci. Jamaah pun memberikan apresiasi atas pelayanan dari para petugas haji Indonesia selama ini. Alhamdulillah sangat senang karena ingin cepat bertemu keluarga. Sedihnya karena kita masih ingin tinggal di Madinah dengan Mekah sudah habis waktunya. Gimana Bu kesan-kesannya hajian ini Bu? Ya alhamdulillah semua petugas Indonesia sangat menyenangkan karena semua ramah-ramah pada baik sama jamaah, kalau ada yang tersesat apa langsung bisa dibantu. Kepulangan ini menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Ya pemirsa, ini adalah jamaah terakhir yang pulang ke tanah air melalui Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jamaah dari kloter Ujung Pandang atau UPG ini menjadi penutup dari sekian banyak ratusan kloter yang pulang melewati Bandara Amma Madinah, Arab Saudi. Kepulangan jamaah dari kloter Ujung Pandang atau UPG ini menjadi penanda sekaligus penutup dari serangkaian
ibadah haji dan juga kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Kurang lebih sekitar 77 hari para petugas di Dakar Bandara bekerja melayani tamu Allah, dan sekarang adalah hari terakhir. Kami semua mohon maaf, kami semua undur diri. Kita ketemu lagi pada saat ibadah haji tahun depan, insya Allah. Ferdi Setiawan melaporkan dari Bandara Madinah, Arab Saudi untuk Sinpo TV. Permisa, informasi terkait kebakaran hutan di Colorado, 3 petugas pemadam tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang menyebar cepat di wilayah perbatasan Colorado dan Utah, Amerika Serikat menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran tewas saat bertugas. Kondisi cuaca panas, kering, dan berangin memperburuk penyebaran api serta menyulitkan proses pemadaman. Rekaman yang dirilis pada Selasa memperlihatkan kobaran api melalap vegetasi di sekitar Astrozone Boulevard dan Hancock Motorway, Colorado Springs. Asap tebal membumbung tinggi dan menyelimuti kawasan sekitarnya. Sekitar 110 km di sebelah selatan, kepulan asap besar terlihat menyelimuti lembah Beulah dan mengubah warna langit menjadi oranye pekat akibat kebakaran yang terus meluas. 3 petugas pemadam kebakaran dilaporkan gugur saat menangani kebakaran Knowles dan Gore di Colorado bagian barat. 2 petugas lainnya mengalami luka-luka setelah terpaksa menggunakan tempat perlindungan darurat karena api membesar dengan sangat cepat. Kebakaran Knowles dan Gore kemudian menyatu dengan titik api lainnya yang membentuk kebakaran Snyder. Hingga kini api telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Tim pemadam kebakaran dari tingkat lokal, negara bagian, dan federal terus berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan personel darat, helikopter, dan pesawat tanker air. Namun angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat arah pergerakan api sulit diprediksi. Gubernur Colorado Jared Polis telah menetapkan status darurat bencana untuk kebakaran Snyder Mesa. Langkah ini memungkinkan pengerahan sumber daya tambahan, termasuk Garda Nasional Colorado untuk membantu operasi pemadaman dan mendukung warga yang terdampak. Hingga kini perintah evakuasi masih diberlakukan di sejumlah wilayah Colorado bagian barat, seiring upaya petugas mengendalikan kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam kota Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan tenda-tenda yang digunakan oleh keluarga pengungsi. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur, tenda pengungsi yang rusak, serta kawah besar di lokasi kejadian. Warga terlihat berusaha menyelamatkan dan mencari barang-barang mereka di tengah timbunan puing. Salah satu warga pengungsi mengatakan mereka menerima perintah evakuasi pada malam hari dan hanya memiliki waktu singkat untuk meninggalkan lokasi. Menurut keterangan warga, serangan terjadi beberapa menit setelah evakuasi dilakukan. فجأة اتصل المخابرات علينا وقالوا نخلي المنطقة. فيش 10 دقائق يا دوب طلعنا ما طلعناش بشيء. كل أغراضنا زي دفنت في الأرض. طلعنا وبعد 10 دقائق ضربوا ضرب جامد، ضرب يعني هز زلزال عملت كده. ما ظلش لنا شيء، كله دفنوا، كله دمار، نص الدار هذه راحت. الخيم كله اندفن، كله راح، يعني ايش في لنا ما Kekuatan ledakan disebut sangat besar hingga terasa seperti gempa dan mengubur seluruh harta benda yang mereka miliki. Media lokal juga melaporkan peningkatan operasi militer Israel di sejumlah wilayah lain di Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, dan kota Gaza. Operasi tersebut dilaporkan meliputi penembakan artileri, penghancuran bangunan, serta serangan ke kawasan permukiman yang memicu gelombang pengungsian baru. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan 8 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Seluruh korban disebut telah mendapatkan penanganan di rumah sakit yang beroperasi di wilayah Gaza. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza masih menjadi perhatian dunia internasional di tengah berlanjutnya ketegangan dan juga operasi militer di sejumlah wilayah enklave tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga Venezuela yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi besar pekan lalu kini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian sementara di ibu kota Caracas. Sementara tim penyelamat terus melakukan pencarian korban, banyak penyintas masih menunggu kepastian mengenai kondisi rumah mereka yang rusak akibat bencana. Sebuah kamp pengungsian didirikan di Taman Francisco Miranda, Caracas untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa. Puluhan tenda berdiri di kawasan taman menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarga-keluarga yang terdampak bencana. Sukarelawan dan lembaga pemerintah terus menyalurkan bantuan berupa makanan, air minum, pakaian, layanan kesehatan, serta kebutuhan kebersihan bagi para penyintas. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah La Guaira yang menjadi salah satu daerah paling parah terdampak gempa. Di kamp pengungsian, setiap keluarga didata melalui sensus sebelum ditempatkan di tenda sesuai kebutuhan masing-masing. Para relawan mengaku berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk menampung seluruh korban yang terus bertambah. Meski telah mendapatkan bantuan dasar, banyak pengungsi masih diliputi ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka. Sejumlah bangunan yang rusak belum menjalani pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah masih layak ditempati atau harus dikosongkan secara permanen. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa menunggu di pengungsian sambil menantikan keputusan dari otoritas setempat. Hingga saat ini jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela dilaporkan meningkat menjadi 1.943 orang, dengan lebih dari 10.000 orang mengalami luka-luka. Tim pencarian dan penyelamatan masih terus bekerja untuk menemukan korban yang hilang di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, laporan media dan organisasi kemanusiaan menyebutkan puluhan ribu orang masih belum ditemukan, meski pemerintah belum merilis data resmi terbaru terkait jumlah korban hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kekecewaan melanda pendukung tim nasional Korea Selatan setelah tim Taeguk Warriors tersingkir lebih awal dari Piala Dunia FIFA 2026. Ratusan supporter memadati Bandara Internasional Incheon dan melampiaskan kemarahan mereka kepada pelatih Hong Myung-bo serta tim nasional. Ratusan pendukung berkumpul di Bandara Internasional Incheon saat rombongan timnas Korea Selatan tiba di ajang Piala Dunia 2026. Mereka meneriakan yel-yel protes dan membawa spanduk berisi kritik terhadap pelatih Hong Myung-bo dan juga Federasi Sepak Bola Korea. Petugas kepolisian terpaksa memasang pembatas di sepanjang jalur menuju bus tim untuk mengantisipasi membludaknya massa. Suasana tegang terlihat saat para pemain dan ofisial melintasi kerumunan yang terus menyuarakan ketidakpuasan mereka. Hong Myung-bo tiba bersama dengan 9 pemain timnas hanya beberapa jam setelah mengumumkan pengunduran diri dan mengambil tanggung jawab atas kegagalan tim. Korea Selatan hanya mengumpulkan 3 poin di fase grup setelah meraih 1 kemenangan dan menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas hanya menempati peringkat ke-10 dari 12 tim peringkat ketiga sehingga tidak berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kegagalan di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu hasil terburuk Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir dan juga memicu tuntutan perubahan besar di tubuh sepak bola nasional negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan angkutan barang mengantri di perbatasan Romania dan Bulgaria setelah pembatasan lalu lintas diberlakukan bagi truk berat akibat gelombang panas ekstrim. Kebijakan yang diterapkan untuk melindungi permukaan jalan dari kerusakan akibat suhu tinggi ini memicu gangguan distribusi dan menyebabkan para sopir harus menunggu berjam-jam di tengah cuaca terik. Rekaman yang diambil pada Selasa 30 Juni 2026 menunjukkan barisan panjang truk di area penampungan sementara di kota Ruse, Bulgaria dan Giurgiu, Romania. Petugas kepolisian terlihat menghentikan kendaraan berat agar tidak melintas pada jam-jam dengan suhu tertinggi. Sejumlah sopir menyebut pembatasan ini menyulitkan jadwal pengiriman karena mereka harus memenuhi waktu muat dan bongkar yang telah ditetapkan. Kondisi menjadi lebih berat karena mesin tidak bisa terus dinyalakan untuk menjaga pendingin udara di dalam kabin. Seorang sopir menyatakan, lalu lintas barang praktis terhenti karena pembatasan berlangsung hingga malam hari di kedua negara. Para pengemudi juga mengaku kesulitan menjaga kondisi tubuh di tengah panas menyengat. Romania dan Bulgaria memang secara berkala memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan berat saat gelombang panas terjadi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aspal dan infrastruktur jalan akibat beban berat dan suhu ekstrim.
Gangguan ini terjadi saat Eropa Tenggara tengah dilanda gelombang panas intens, dengan suhu di sejumlah wilayah Romania dan Bulgaria mendekati atau melampaui 40 derajat Celcius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Austria memaksa pihak kebun binatang Schönbrunn di Wina mengambil langkah khusus untuk melindungi satwa dari suhu tinggi. Berbagai metode pendinginan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing spesies agar tetap nyaman di tengah cuaca panas. Rekaman yang diambil pada Selasa memperlihatkan para penjaga menyemprotkan air ke tubuh gajah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Sementara itu, beruang kutub diberikan ikan yang dibekukan di dalam balok es agar tetap dingin sekaligus menjadi sarana pengayaan lingkungan. Di kandang orangutan, para penjaga menggunakan semprotan kabut air halus serta meningkatkan kelembapan udara untuk menciptakan kondisi yang lebih menyerupai habitat alaminya. The animals are also not used to this kind of weather here in Vienna. They are kind of adapted to our climate, even those animals who are specialized to very cold temperatures or very high temperatures. Menurut Martina Heiderer, beruang kutub mendapatkan ikan beku yang disegel di dalam balok es agar dapat menikmati makanan sekaligus mendinginkan tubuhnya selama musim panas. Sementara itu, sejumlah pengunjung menilai langkah tersebut sangat penting mengingat sebagian hewan berasal dari habitat yang jauh lebih dingin dibandingkan kondisi cuaca saat ini. Namun ada pula pengunjung yang menilai masih diperlukan upaya lebih besar untuk menjaga kesejahteraan satwa. Layanan Meteorologi Nasional Austria menyatakan negara itu sedang berada di bawah pengaruh sistem tekanan tinggi dan masa udara hangat subtropis yang memicu suhu sangat tinggi di wilayah timur. Pihak berwenang pun juga mengeluarkan peringatan panas merah untuk periode 27 hingga 29 Juni di sebagian besar wilayah timur laut Austria karena risiko tekanan panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.